Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur karena sesungguhnya lewat renungan kita seperti pagi ini telah ada banyak orang mengalami kasih Tuhan, disertai, dipimpin, diberkati Tuhan, diteguhkan imannya oleh Tuhan. Dan kalau saudara adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan lewat renungan ini, kami berharap saudara bisa menyampaikan itu kepada kami supaya kami bisa menyaksikan itu menjadi kesaksian peneguhan iman untuk saudara-saudara kita yang lain. Dan kami tetap berharap saudara tetap bisa membantu kami untuk menyebarkan renungan ini sehingga semakin banyak orang bisa menonton dan ada banyak orang merindukan kasih Tuhan, mereka mengalami itu. Itu yang saya sampaikan saudara. Mari kita mulai kembali renungan kita pagi ini, kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu Tuhan yang kami nikmati hingga saat ini. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami sepanjang malam melewati malam yang gelap, memberikan kami hari baru. Berkati dan pimpin kami sepanjang hari oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami berjalan dalam kemenangan Kristus di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saya siapkan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 5 bagian B. Di situ dikatakan demikian bunyinya. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ini yang akan kita renungkan saudara. Topik renungan kita pagi ini adalah perkara kecil bisa saja menimbulkan persoalan besar. Itu yang akan kita lihat. Pernah terjadi saudara, seorang berjalan kaki dari California saudara ke New York. Itu berjarak kira-kira 300 mil jauhnya atau sekitar 282.000 kilometer saudara. Sangat jauh itu saudara. Setibanya di New York, para wartawan menanyakan kepadanya tentang kesulitan dan gangguan yang dialami selama dalam perjalanan yang jauh itu saudara. Setelah seseorang itu bertanya kepada laki-laki ini, rintangan atau kesulitan apa yang paling serius saudara hadapi sepanjang perjalanan sejauh itu katanya. Apakah itu berupa jurang-jurang yang harus dilewati? Ataukah itu berupa panas terik yang menyengat? Atau adakah hambatan lain yang serius yang saudara hadapi dalam perjalanan itu? Katanya saudara. Mula-mula orang ini tidak menjawab. Namun karena dia selalu didesak, terus didesak, akhirnya orang ini pun angkat bicara. Dan beliau menjawab, katakan begini saudara, bahwa kesulitan yang terbesar, yang paling serius saya hadapi dalam perjalanan itu adalah ketika ada pasir masuk ke dalam sepatu saya, katanya. Itu yang dikatakan saudara. Kita tahu bahwa bagaimana filosofi pasir ini saudara. Pasir ini adalah suatu benda kecil ya, yang awalnya memang tidak terlalu dianggap serius. Namun sering saudara bertambahnya langkah pasir yang kecil itu pun akan terus bergerak. Dia bergesek saudara. Dan akhirnya pasir kecil tadi bisa melukai kulit kita yang sensitif itu saudara. Lalu dia bisa memakan daging kita, melengket di daging kita. Ini sangat sakit saudara. Sehingga walaupun itu kecil, namun kalau kita menganggap sepele dengan dia, bisa saja dia membuat luka yang serius di kaki kita dan mengakibatkan langkah kita pun bisa terhalang dan berhenti karena sudah terlanjur terluka saudara. Ini yang perlu kita pahami. Jadi perkara kecil bisa membuat persoalan besar dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita sering mengira dalam hidup ini bahwa hanya pencobaan-pencobaan besarlah yang dapat menghalangi kemajuan rohani kita di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan dari cerita ini, justru hal-hal kecillah yang kelihatannya, yang kedengarannya hal itu sepele, justru inilah yang seringkali mengurangi semangat kita untuk maju mengikut Tuhan. Yang sering sekali merampas kasih kita, merampas sukacita kita ya di dalam Tuhan. Membuat hati kita seringkali tawar, membuat hati kita seringkali sedih, membuat hati kita seringkali berduka hanya dengan perkara-perkara kecil yang dibiarkan menggerogoti kehidupan kita saudara. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan,
Janganlah menganggap sepele perkara-perkara kecil dalam kehidupan saudara. Janganlah membiarkan pasir kecil itu masuk dalam sepatu kehidupan saudara. Karena saudara masih sedang dalam perjalanan panjang dalam menggapai tujuan saudara dalam kehidupan ini. Kalau saudara tidak peka, kalau kita tidak peka dan selalu membiarkan persoalan-persoalan pasir kecil masuk dalam sepatu kehidupan kita, bisa dipastikan saudara bahwa tidak lama lagi pasir itu akan menggigit, pasir itu akan melukai kaki kita, melukai kehidupan kita, dan akhirnya kita akan menjerit, kita akan kesakitan saudara, dan hal-hal itu dapat memperlambat bahkan menghentikan langkah kaki kita untuk maju. Ini yang perlu kita perhatikan lewat renungan pagi ini. Persoalan-persoalan kecil, masalah-masalah kecil yang kita anggap sepele. Mari saudara, dengan mendengarkan renungan ini, mari kita memperhatikan itu. Jangan biarkan persoalan kecil apapun masuk di dalam kehidupanmu. Peliharalah hatimu. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik, menjaga kehidupan kita dengan baik, maka tidaklah mustahil akan ada banyak pasir-pasir yang bisa masuk di dalam sepatu kita, sepatu kehidupan kita, yang bisa lambat laun menggerogoti kita, membuat kita sakit, membuat kita menjerit, membuat kita menangis, dan membuat kita akhirnya berhenti untuk berjuang, melangkah, berlari, berjalan, mengejar impian iman kita di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan biarkan perkara-perkara kecil apapun mengganggu kehidupan iman saudara, karena pasir kecil yang kita katakan tadi sangat kuat untuk memadamkan api semangat saudara dan saya untuk maju melangkah bagi Tuhan. Ini bahaya. Hal kecil ini tadi kalau tidak kita seriuskan, kalau kita tidak perhatikan, bisa memadamkan semangat hati kita melangkah mengiring Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Kiranya Tuhan menolong kita, membuka hati kita, bisa menerima kebenaran ini, supaya kita selalu menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita. Sekecil apapun persoalan, jangan dianggap sepele saudara, karena itu bisa menjadi bumerang yang menjadi akar atau sumber masalah besar terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan menolong memberkati saudara kiranya dengan renungan kita pagi hari ini. Kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lagi pagi ini, mengingatkan kami akan perjalanan hidup kami yang masih panjang. Tuhan, tolong supaya kami tidak menyepelekan perkara-perkara kecil yang seringkali masuk di sepatu kehidupan kami, yang kalau kami membiarkan itu bisa menggerogoti kami, melukai kehidupan kami. Akhirnya Tuhan memberhentikan langkah kami. Oleh karena itu, tolonglah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, bantu kami supaya kami boleh menerima kebenaran dan menghidupinya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan tolong dan sembuhkan mereka. Dimanapun di rumah ataupun di rumah sakit, hamba-Hamba-Mu yang terpapar oleh virus corona, COVID-19, hamba doakan mereka, bantu mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu, menjamah hidup mereka dan memulihkan mereka. Dan masih banyak anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan mereka jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan berkati buah kandungan mereka. Dan anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, berkati mereka semua Tuhan. Berikan semangat belajar, pimpin, jaga, lindungi mereka. Semua umat Tuhan yang mengharapkan kasih-Mu hari ini, berkatilah mereka dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan, tetaplah kuat, jadilah semangat, bersukacita senantiasa dalam Tuhan, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Malaysia Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.